Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, dan Kepala Lembaga Biologi Molekuler, Profesor Amin Subandrio, terlihat berdebat soal COVID-19, merupakan senjata biologis. Perdebatan antara ex-Menkes, Siti Fadilah dan Profesor Amin Subandrio, bermula tentang keanehan lonjakan COVID-19, yang menyebar secara eksplosif di beberapa negara, termasuk Indonesia. Nah, itu yang sangat penting Prof, karena kalau Anda tidak bisa menerangkan ini, berasal dari mana dan kemana, ini akan ada suatu spekulasi, kata ex-Menkes Siti Fadilah Supari. Lebih lanjut, Siti Fadilah kepada Profesor Amin Subandrio menyebutkan, jika tidak ada yang bisa menjelaskan ke publik, tentang asal-muasal COVID-19 ini, bukanlah suatu perjalanan pandemik biasa, akan terus menimbulkan spekulasi. Tapi mungkin juga, senjata biologis jika melihat gejalanya. Karena hal itulah, yang memisahkan antara senjata biologis, dengan pandemik yang asli, kata Siti Fadilah menerangkan kepada Profesor Amin Subandrio. Kemudian, lanjut Siti Fadilah, jika memang virus ini senjata biologis, maka strategi pemerintah dalam menangani pandemik harus berbeda. Kalau sekarang dianggap pandemik biasa, strateginya ya memang seperti ini. Tapi jika strategi seperti ini, jumlah kasusnya masih terus banyak, kita harus tidak boleh ragu-ragu, untuk beralih ke sesuatu hipotesis, bahwa ini kemungkinan besar adalah senjata biologis, ungkap Siti Fadilah. Tak hanya itu, Siti Fadilah mengajak Prof. Amin Subandrio, untuk membayangkan jika pemerintah tidak tahu kapan terjadinya serangan, dan dari negara mana, hingga berapa beratnya. Lah, bagaimana kita bisa mengantisipasi? Nah ini sesuatu yang sangat penting sebetulnya, mestinya Ekman tidak usah diminta, harus bisa memberikan pendapat-pendapatnya, karena Ekman itu, sudah international level banget lah, kata Siti Fadilah, yang mengaku percaya sekali dengan lembaga yang dipimpin, Prof. Amin Subandrio. Dalam kesempatan itu, Prof. Amin Subandrio sebelumnya, menyampaikan terima kasih terlebih dahulu, kepada Siti Fadilah. Terima kasih atas kepercayaannya Dr. Fadilah. Jadi, saat ini memang Ekman menjadi laboratorium terbanyak memberi kontribusi, untuk genom sequence dari 3000-an, sekarang genom sequence dari Indonesia, ungkap Prof. Amin Subandrio. Menurutnya, memang benar Indonesia harus menggunakan informasi genetik virus itu, untuk melakukan tracing dan tracking. Artinya, tidak hanya melihat pergerakan, atau mengidentifikasi siapa saja, yang pernah kontak dengan seseorang yang positif. Tapi juga, untuk melihat apakah memang ada pola-pola tertentu dari virus itu, kata Prof. Amin Subandrio, yang sempat dipotong Siti Fadilah, mempertanyakan dari mana, asal virus COVID-19 ini. Nanti akan ketemu langsung itu, walaupun kadang-kadang tidak usah dengan pola, tapi dengan pola-pola penyebaran itu, sudah kelihatan, ungkap Siti Fadilah, yang kemudian dipotong kembali, oleh Prof. Amin Subandrio. Ya kan kita mesti membuktikan secara ilmiah, kata Prof. Amin Subandrio sambil tertawa. Tak mau kalah, Siti Fadilah langsung mendebat kembali, bahwa perlunya bukti ilmiah itu, secara definitely sudah ilmiah juga. Tapi untuk definitely, kita harus pakai data-data genetic warfare, dari mana itu perjalanannya kemana. Sebab, sampai sekarang itu tidak pernah. Yang di Wuhan itu, juga tidak jelas dari mana dan seperti apa, padahal itu penting, jelas Siti Fadilah. Prof. Amin Subandrio, langsung menegaskan bahwa, sebetulnya secara teoritis, jika Indonesia memiliki sequence-nya itu, akan dengan mudah mengetahui virus ini. Apakah ada kaitannya dengan virus di lab tertentu? Itu kan sudah diterapkan sejak lama, yang namanya microbiologic forensik atau forensik neurobiologi. Jadi kita menggunakan sequence itu, termasuk pola mutasinya sebagai sidik jari, kata Prof. Amin Subandrio. Sehingga, lanjut Prof. Amin Subandrio, dengan menggunakan forensik neurobiologi, maka bisa terlihat apakah mutasi ini terjadi secara random atau terpola. Kalau terpola berarti kan by design itu dibikin oleh katakanlah yang tadi Dr. Fadilah sebutkan, ada intentional use dari mikroba tapi itu biasanya akan kelihatan, dari mutasi-mutasinya secara terpola, ungkap Prof. Amin. Kembali Siti Fadilah menyanggahnya, dan meminta LBM Ekman, meneliti tentang pola penyebaran virus COVID-19 ini. Itu harus diteliti loh Prof, sangat berguna bagi masyarakat kita. Biar pemerintah itu, bisa membuat kebijakan yang pas, kata Siti Fadilah.